Karma pesugihan bagian keempat. Bangun pagi ini menuju sholat subuh, aku melihat Cak Ais masih tidur. Aku tidak berani membangunkannya, karena pas aku lihat kondisinya pucat sekali. Kasihan Cak Ais benar-benar sakit, ucapku sambil kembali merapikan selimutnya. Tiba-tiba Cak Ais memanggilku. Ketika aku mau berganti pakaian ke arah kamarku, segera aku temui Cak Ais. Satrio, bikinkan sarapan bubur untuk Nini Lilis. Itu bahan-bahannya sudah ada dekat kompor. Kamu pasti bisa, mudah kok. Cece tidak kuat. Setelah itu antarkan ke kamar Nini Lilis dan kamu suapi Nini Lilis. Tunggu sebentar, lalu minumkan obatnya ya. Cece lemah sekali, ucap Cak Ais dengan perlahan, sambil menyandarkan badannya di tubuhku. Tidak apa-apa, aku yang buat buburnya Cek, dan aku yang mengantarkannya, ucapku kaget. Tak terasa tangan Cak Ais menempel di burungku yang tiba-tiba mengeras. Cak Ais hanya tersenyum dan malah meremas jagoanku yang tak bisa aku kendalikan. Tidak, sekalian kamu sudah cukup lama di sini, dan Cece juga sudah cerita sedikit kalau Satrio saudara Abdullah yang menggantikan. Abdullah juga sesekali suka melihat Nini Lilis Satrio. Cece melarang kamu karena takut kamu kenapa-napa sama dengan paman Abdullah itu. Maafkan Cece ya, ucap Cak Ais sambil mengusap-usap bagian bawahku. Iya Cek, tidak apa-apa. Lagian aku juga paham sekarang, dan itu wajar Cek. Nanti siangan sehabis mengantarkan tuan, kita berobat ya Cek, ucapku sambil membelai wajahnya yang masih pucat pasi. Segera aku memasak bubur, dan untungnya aku benar-benar bisa memasak ini, karena sering di kampung bikin, jadi tidak terlalu khawatir. Yang membuat aku khawatir adalah pertemuan pertama dengan Nini Lilis, apalagi dengan sakit yang sudah cukup lama dan cerita yang sebelumnya Tuan Takur ceritakan kepadaku. Bagaimana tidak membuat aku kaget? Semua yang membuat aku penasaran dan rasa ketakutan juga hal-hal tentang sosok Nini Lilis. Pagi ini aku yang akan mengantarkan makan pagi dan langsung melihat kondisi Nini Lilis. Benar akan selalu ada kemudahan untuk niatan yang baik. Lagian kondisinya saja ini yang menyeretku secara paksa. Lamunan tentang bagaimana sosok Nini Lilis yang akan aku temui masih saja membuat aku semakin penasaran. Bukan karena apa-apa, karena sakit dengan jangka waktu yang sangat panjang itu. Seolah memang keadaan pagi ini sengaja mengaminkan apa yang ingin aku ketahui, atau mungkin ini sebagian daripada jawaban dari doa-doa. Selesai membuat makanan untuk Nini Lilis dan sudah tersimpan rapih di wadah yang biasa Cak Ais gunakan, segera aku menemui Cak Ais ke kamarnya, dan memang sengaja membuatkan makanan juga buat Cak Ais. Cek, sudah siap makanannya. Aku buatkan juga buat Cece. Ini kalau tidak enak maaf ya Cek, ucapku sambil menyimpan di meja kamar Cak Ais. Satrio, kamar Nini Lilis kedua setelah melewati kamar bekas Zahwa dari arah tangga. Jangan aneh melihat isi rumah ya Satrio. Di bawah hanya ada kamar tuan dan nyonya saja. Sisanya kamar untuk tamu menginap dan musola saja yang dekat pintu menuju kolam, ucap Cak Ais menjelaskan. Baik Cek, tidak apa-apa. Obat untuk Nini Lilis di mana Cek, ucapku. Karena memang mengerti, Cak Ais menjelaskan takutnya aku gimana-mana mungkin.
Obatnya ada di dekat meja kamar Nini Lilis sudah rapi. Apa yang ada di meja itu ambil satu-satu Satrio ya. Kalau ada darahnya kamu bersihkan dengan tisu yang ada di meja juga ya, ucap Cak Ais dengan perlahan. Aku kaget dengan darah yang diucapkan Cak Ais. Segera aku berjalan keluar kamar Cak Ais. Dan untuk pertama kalinya setelah 1 bulan hanya kurang beberapa hari saja di rumah ini, sudah ada di depan pintu yang menghubungkan antara dapur dan rumah. Bismillahirrohmanirrohim, ucapku yang segera membuka pintu. Dan langkah pertamaku masuk langsung disuguhkan dengan keindahan isi rumah yang begitu mewah. Sambil melangkah melihat kanan dan kiri isi rumah, ada televisi yang sangat besar yang baru pertama kali aku lihat. Tidak jarang beberapa benda koleksian tuan dan nyonya yang antik-antik dan guci-guci besar juga ada di dalam isi rumah ini. Sebelum menaiki tangga yang sangat indah dengan goresan kayu ini, banyak sekali foto-foto keluarga tuan dan nyonya. Aku berhenti sebentar. Kenapa mataku terarah dan memaksa memperhatikan foto tua dengan bingkai coklat itu? Mungkin ini foto keluarga dari Nini Lilis, sangat tua sekali fotonya. Apa masih ada keturunan Arab, ucapku perlahan sambil memperhatikan dengan detail sekali. Iya, masih ada keturunan Arab, karena terlihat beda dari muka dan cara berpakaian. Segera aku melangkah kaki kembali. Dengan 2 tangan yang memegangi bagi makanan untuk Nini Lilis, perlahan aku injakkan satu persatu pada anak tangga ini. Tidak tahu kenapa, semakin dekat dengan ujung tangga akhir, perasaanku ingin sekali berbalik ke arah ke belakang. Seperti ada yang memperhatikan aku dengan tajam, karena memang terasa. Sampai di lantai 2 rumah ini, aku melihat benar ada bekas kamar Zahwa dengan ukiran pintu yang lucu, dan aku yakin sebelahnya adalah kamar Nini Lilis. Lantai 2 rumah hanya ada 4 kamar yang menurutku sangat mewah, terlihat sama dari ukiran pintunya yang indah. Anehnya, lantai 2 benar-benar banyak benda-benda seperti topi-topi untuk perempuan Arab yang pernah aku lihat di beberapa buku sejarah Romo di rumah, dan tempat bersantainya benar-benar sangat indah dan banyak ukiran-ukiran dari kayu yang cukup besar. Tapi entah hanya perasaan aku saja, lantai 2 rumah ini kesannya sangat tidak nyaman. Padahal ini baru saja pagi sekali, dan beberapa gorden masih tertutup. Benar-benar mewah, ucapku di depan pintu kamar Nini Lilis melihat ke seluruh isi ruangan lantai 2 rumah ini. Langsung aku membuka pintu kamar. Assalamualaikum, ucapku sambil masuk dan melihat isi kamar Nini Lilis. Tidak ada jawaban sama sekali. Di ranjang tempat tidur terlihat wanita tua yang masih terpejam matanya. Aku menutup kembali pintu dengan perlahan, karena tidak mau mengganggu Nini Lilis yang masih tertidur itu. Cermin besar, lemari tua antik, dan beberapa pajangan yang berada dalam satu rak yang sama tuanya dengan lemari itu. Mataku sangat cepat memperhatikan ruangan ini. Baru saja melangkah beberapa kali, kreket, suara pintu yang baru saja aku tutup tiba-tiba terbuka sendiri dan membuat aku kaget bukan main. Segera mataku melihat ke arah pintu dan berbalik badan. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada angin juga, ucapku dalam hati yang kemudian menutup kembali. Segera aku berjalan kembali ke arah Nini Lilis dan melihat kondisi Nini Lilis yang sedang terbaring di kasur itu.
Innalillahi, ya Allah, ucapku pelan sambil melihat kondisi Nini Lilis dengan bagian muka yang sudah tidak utuh normal. Ada beberapa luka seperti koresan yang tidak tahu kenapa aku cukup dibuat kasihan dan baru pertama kali melihat. Apalagi di bagian pipinya yang sudah tidak kencang lagi kulitnya itu, ada darah dari koresan luka yang keluar masih sangat segar. Pasti perih itu, ucapku sambil duduk di kursi yang memang sebelumnya sudah ada di samping ranjang tempat tidur. Melihat pakaian yang dipakai Nini Lilis masih terbilang rapi, belum selesai aku dibuat kaget lagi ketika melihat bagian lengan kanan Nini Lilis yang sama dengan bagian muka terdapat luka yang cukup, maaf, menjijikkan. Lebih parah dengan bagian mukanya itu. Jika sakitnya hanya urusan luka saja, kenapa bisa bertahun-tahun lamanya? Ucapku dalam hati karena merasa kasihan. Makanan yang masih aku pegang dengan kedua tanganku, aku simpan di ranjang tempat tidur sebelah Nini Lilis. Assalamualaikum, Nek, bangun, makan dulu, ucapku sambil memegangi tangan Nini Lilis. Tidak ada jawaban sekali. Aku ucapkan lagi untuk kedua kalinya dan Nini Lilis tiba-tiba melotot ke arahku dan tersenyum manis. Itu yang membuatku kaget bukan main. Tatapannya masih saja melotot ke arahku, benar-benar membuat bulu pundakku berdiri begitu dengan cepat. Apalagi lampu kamar yang belum aku matikan ini berwarna kuning tua, dan gorden kamar belum aku buka sama sekali. Nek, aku Satrio, saudaranya Paman Abdullah dari kampung. Cak Ais tidak bisa mengantarkan makan pagi ini, jadinya aku yang mengantar ke sini. Ayo Nini Lilis, makan dulu, ucapku dengan gemetaran. Karena senyuman dan mata yang melotot itu masih saja menatapku tanpa jawaban sama sekali. Aku dibuat bingung dengan sikap Nini Lilis yang tiba-tiba terbangun dan tersenyum menakutkan ini. Dalam hatiku berdoa, tidak henti-hentinya membacakan wirid yang sebelumnya Romo berikan kepadaku itu. Hahaha. Tiba-tiba Nini Lilis tertawa dengan sangat keras sambil mulut yang terbuka sangat lebar. Dari awalnya yang tersenyum itu, aku hanya memperhatikan dengan sangat takut. Karena tawanya itu membuat bagian luka dekat mulutnya yang sudah hampir kering itu kembali mengeluarkan darah. Tidak henti-hentinya meminta pertolongan dari Yang Kuasa. Sambil melihat tidak lepas dari suara ketawa Nini Lilis yang semakin mereda dan tiba-tiba juga matanya kembali terpejam. Alhamdulillah, ucapku dengan nafas yang sudah tidak tenang. Bahkan beberapa menit yang sudah aku lewati di kamar Nini Lilis ini sama sekali tidak membuatku paham dengan apa yang sudah terjadi. Segera aku kembali membangunkan Nini Lilis. Assalamualaikum, Nek, ini Satrio, bangun makan dulu, ucapku sambil menggerakkan bagian tangan Nini Lilis dengan perlahan. Tidak lama setelah ucapanku itu, Nini Lilis membuka mata dengan perlahan dan melihat ke arahku, juga sama dengan kejadian barusan, langsung tersenyum. Namun senyum Nini Lilis sekarang berbeda dengan barusan. Senyumannya biasa saja, hanya sedikit. Kemudian aku balas juga dengan senyuman. Aku Satrio, Nek, disuruh Cak Ais yang sedang tidak enak badan. Aku saudara Paman Abdullah yang sebelumnya kerja di sini, ucapku sambil salam ke arah Nini Lilis dan menundukkan badan. Iya, Cak Ais sudah cerita lama.
Makasih sudah mau mengantarkan makan ke sini Satrio, ucap Nini Lilis sangat pelan dengan suara yang sesuai dengan umurnya. Bagaimana barusan Nini Lilis bisa tertawa begitu keras? Dan sebelumnya aku mendengarkan suara teriakan yang begitu kencang dengan suara yang aku dengar di depan aku ini sangat pelan, bahkan sangat lemah. Iya Nek, sama-sama, ayo makan dulu, takut keburu dingin, ucapku sambil menyodorkan air putih dan langsung menyuapi makanan yang sudah aku buat secara perlahan. Nini Lilis sudah tidak bisa bangun, badan Nini Lilis lemas sekali dan luka-luka ini sangat perih sekali Satrio, ucap Nini Lilis sambil meneteskan air matanya. Iya Nek, nanti selesai makan aku bersihkan, kemudian Nini Lilis minum obatnya ya, sahutku pelan mengimbangi suara dari Nini Lilis. Hampir selesai makanan yang aku suapi kepada Nini Lilis, tidak tahu kenapa sesekali Nini Lilis menatap ke arah cermin yang sangat besar itu dan memalingkan tatapannya dengan cepat. Bahkan berkali-kali aku melihat matanya mencoba lagi melihat ke arah yang sama dan kembali memalingkan tatapannya kembali. Tangan yang sudah tua dan hanya tersisa daging sedikit karena bagian tulang-tulangnya yang hampir kelihatan itu tiba-tiba terangkat dengan pelan. Bahkan aku memperhatikannya dengan pelan sekali, sangat pelan, menunjuk ke arah bagian cermin dengan mata yang melihat ke arahku. Itu Satrio, itu, ucap Nini Lilis dengan perlahan. Bagaimana Nek, jawabku sambil mendekatkan sedikit kepala ke arah Nini Lilis karena suaranya sangat pelan dan tidak terdengar dengan jelas. Itu, lihat di cermin, ucap Nini Lilis sangat pelan. Segera aku melihat ke arah cermin yang memang membelakangi aku karena searah dengan posisi Nini Lilis tertidur. Tidak ada apa-apa, hanya ada pantulan. Aku yang sedang duduk di kursi dan Nini Lilis yang sedang terbaring. Tidak ada apa-apa Nek, ada apa emangnya? Ucapku yang sudah mulai merasakan suasana yang sebelumnya pernah dan sering aku rasakan. Itu, lihat lagi, ucap Nini Lilis dengan suara yang sama seperti barusan. Segera aku berbalik sedikit dan melihat ke arah cermin. Ada sosok wanita yang sebelumnya aku pernah lihat dengan bagian muka yang tertutup oleh rambut, masih dengan pakaian putih yang sudah kotor itu. Aku melihat di arah cermin ada di sebelahku, dekat dengan bagian wajah Nini Lilis. Segera aku balikkan badan kembali ke arah belakangku, di mana dari arah cermin terlihat sesosok wanita itu. Ketika berbalik melihat di sampingku tidak ada siapa-siapa. Sudah habis makannya Nek, aku bersihkan lukanya ya, ucapku untuk menenangkan suasana. Karena Nini Lilis hanya menunduk saja dan hanya ada anggukan kepala sekali. Aku berdiri dan berjalan ke arah meja yang sudah banyak tersimpan obat-obatan juga tulisan tanggal dokter. Yang tidak aku tahu itu apa karena tidak aku baca dengan detail. Sesekali melihat ke arah cermin yang besar itu, sama sekali tidak ada lagi sosok wanita itu. Sepagi ini kejadian semakin aneh telah aku lihat, ucapku dalam hati sambil satu persatu obat yang akan diminumkan kepada Nini Lilis. Ada 6 butir obat yang sama sekali tidak aku mengerti obat ini kegunaannya untuk apa. Aku hanya menuruti perintah dari Cek Oi saja. Segera aku bersihkan darah dari luka Nini Lilis,
Lukanya seperti orang yang baru saja terkena musibah kecelakaan, walaupun ada satu goresan luka di bagian pipinya seperti bekas goresan benda tajam yang sama sekali tidak aku mengerti. Darah yang berada di luka bagian muka perlahan sudah bersih. Sesekali nafas dari Nini Lilis terdengar seperti menahan perih, dan aku yakin itu pasti sangat sakit dengan luka seperti ini. Lanjut ke bagian tangan kanan Nini Lilis, sama sekali tidak bisa membuat daya pikirku berjalan normal untuk memikirkan luka dan darah seperti ini bisa terjadi. Cukup lumayan lama aku membersihkan darah dari luka-luka yang ada di wajah dan tangan Nini Lilis. Segera aku minumkan satu persatu obat. Semua saja Satrio minumnya Nini Lilis, ucap Nini Lilis dengan sedikit jelas ucapannya kali ini. Segera obat yang tersisa 4 butir itu aku arahkan ke mulut Nini Lilis dan kemudian memberikan air minum. Baru saja aku merasa lega dengan tugasku. Aku melihat darah-darah dari wajah dan tangan kanan Nini Lilis kembali seperti semula. Baru saja, barusan bersih, ucapku dalam hati. Kemudian aku bersihkan kembali dengan perlahan, dan Nini Lilis kembali meneteskan air matanya lebih banyak dari sebelumnya. Mungkin menahan rasa perih, pikirku. Baru saja pindah ke bagian tangan, bagian wajah sudah kembali lagi. Darah itu perlahan muncul dari luka-luka itu. Kembali aku bersihkan, hampir sudah 4 kali aku bolak-balik membersihkan darah. Baru semuanya benar-benar berhenti seketika. Satrio, Tuan kira Cais. Tumben pintunya terbuka, ucap Tuan Takur berdiri di depan pintu kamar Nini Lilis. Iya Tuan, Cais lagi enggak enak badan. Jadinya aku yang memberi makan dan juga obat buat Nini Lilis, ucapku. Masih kaget kapan pintu itu kembali terbuka. Padahal jelas-jelas sebelumnya sudah aku tutup rapat sekali. Setelah itu kemudian aku bicara kepada Nini Lilis untuk pamit, dan Nini Lilis minta untuk dibukakan gorden kamarnya dan menyuruh aku jangan mematikan lampu kamarnya. Tuan masih saja berdiri dan menatap kosong ke arah Nini Lilis yang terbaring di ranjang tempat tidurnya. Segera aku keluar, dan Tuan yang menutupkan pintu. Kasihan, bayangkan sudah dengan waktu yang cukup lama Nini Lilis terbaring dengan sakitnya itu. Sesekali bangun, hanya duduk menatap jendela itu juga harus dibantu sama Cais, ucap Tuan Takur sambil berjalan menuruni tangga denganku. Aku tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala saja, karena perasaan yang sama untuk sebuah kepedulian yang sudah aku lihat. Benar-benar selama ini rasa penasaran itu perlahan terjawab oleh keadaan. Ini keluarga dari Nini Lilis, ini ayahnya, ini ibunya Nini Lilis, anak satunya Nini Lilis itu, dan kemudian ini kakeknya Sahwa dari Nyonya Sekar, istri saya yang meninggal muda, Satrio, ucap Tuan Takur. Masih ada seperti keturunan Arab ya Sahwa juga Pak, apalagi Nyonya juga mirip dengan Nini Lilis, ucapku sambil memperhatikan foto yang sebelumnya sudah aku lihat ketika mau mengantarkan makanan ke kamar Nini Lilis. Iya jelas Satrio, bapaknya Nini Lilis itu Arab keturunan seperti itu. Dan soal cerita yang semalam saya ceritakan di zaman inilah Kedasih meninggal ketika sedang bekerja untuk Nini Lilis yang sebelumnya bekerja untuk bapak dan ibunya Nini Lilis yang ini, ucap Tuan Takur menunjukkan ke arah foto yang sebelumnya memang menarik perhatianku.
Jadi Kedasih itu dari muda kerja dengan bapak dan ibunya Nini Lilis. Kemudian setelah meninggal dua-duanya karena tidak wajar. Kemudian Kedasih kerja dengan Nini Lilis bareng dengan ibunya Cak Ais sebagai tukang cuci. Sementara Kedasih tukang memasak. Dan ibunya Cak Ais lah saksi bagaimana perlakuan tidak wajar kepada Kedasih. Apalagi suaminya Nini Lilis yang sama kejamnya. Itu yang terakhir bapak dengar, ucap Tuan Takur sambil menjelaskan menunjuk satu persatu orang yang Tuan Takur bicarakan. Aku hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Dan memang bukan waktu yang sebentar. Apalagi jika saksi yang bapak dapat adalah ibunya Cak Ais yang sudah sama meninggal. Benang merahnya sangat kusut, pikirku sambil berpikir. Dan tidak tahu kenapa memang benar-benar membuat aku sedih. Walau hanya cerita yang belum sama sekali jelas. Apa ada kaitannya dengan sakitnya Nini Lilis? Masih saja pikiran anehku berkata seperti itu, dan itu jelas tidak boleh karena berprasangka buruk kepada Nini Lilis. Walau gangguan dan sosok wanita yang sama sudah aku lihat dan omongan dari Romo soal karma. Kenapa kamu jadi melamun, Satrio? Sudah bilang sama Cak Ais jangan buatkan makan untuk saya. Nanti saja saya makan di luar sambil mau berjumpa dengan kawan. Kamu siapkan mobil yang biasa saya gunakan di sini. Kasihan, mobil itu jarang dipakai. Itu bekas darah yang kamu bersihkan dari luka Nini Lilis? Tanya Tuan Takur. Terlihat heran, yang memang tisu-tisu yang akan aku buang berada di atas bekas baki yang sudah aku lapisi lagi dengan tisu bersih. Iya Tuan, baik. Iya Tuan, bekas darah dari luka Nini Lilis, ucapku sama herannya dengan Tuan Takur. Tidak ada jawaban apapun lagi dari Tuan, hanya menggelengkan kepala berkali-kali. Kemudian aku berjalan ke arah dapur melewati ruang tengah rumah dengan masih sama kekagumanku terhadap rumah ini. Aku melihat Cak Ais sudah bangun dan duduk di meja makan, hanya melamun dengan tatapan kosong. Cak, aku baru saja selesai, ucapku langsung duduk di hadapan Cak Ais. Tanpa ada jawaban sama sekali dari Cak Ais, dan aku juga masih saja diam, bingung dengan sikap Cak Ais, dan lebih bingungnya lagi dengan lamunan Cak Ais yang seperti ini. Cecek kenapa jadi melamun begitu, tanyaku. Semalam Cecek mimpi dijambak sama Nini Lilis, kemudian bagian muka Cecek digores sama gunting, dan Cecek menangis sejadi-jadinya, ucap Cak Ais sambil menatap kosong. Lalu Cek, tanyaku, karena sepertinya Cak Ais akan berbicara hal lainnya. Lalu entah kenapa ibu Cecek almarhum yang menyelamatkan Cecek. Kemudian sisanya aneh. Cecek jadi ingat sama almarhum ibu Cecek, Satrio, ucap Cak Ais langsung menubruk tubuhku. Sudahlah Cek, ibu Cak Ais mungkin minta didoakan saja sama Cecek, ucapku menenangkan suasana. Iya Satrio, sepertinya begitu. Itu darah dari bekas luka Nini Lilis, banyak sekali, baru kali ini bahkan Cecek melihatnya, ucap Cak Ais kaget melihat ke arah tisu-tisu yang sudah menumpuk. Lalu aku menjelaskan, membersihkan lukanya berkali-kali. Tidak tahu kenapa dari yang asalnya sudah bersih kemudian tiba-tiba ada lagi, terus-menerus begitu saja. Dan aku bilang juga jangan masak karena Tuan mau makan di luar kepada Cak Ais. Tidak lama aku buang bekas tisu-tisu yang penuh dengan darah itu ke tong sampah depan rumah.
sekalian membuka garasi mobil. Aku masih heran, masa iya ini adalah darah paling banyak yang pernah Cece Ois lihat. Sementara dia mengurus Nini Lilis sudah dengan waktu yang tidak sebentar. Segera aku siapkan mobil yang akan digunakan Tuan hari ini. Posisi mobil dalam garasi memang bagian ujung. Di belakang mobil terdapat kursi yang sebelumnya sudah membuat aku ketakutan dengan segala kejadian aneh yang sudah aku alami. Bagaimanapun kursi ini mungkin beberapa benda yang pernah jadi saksi ucapku. Sepagi ini tidak pernah sama suasananya jika dibandingkan dengan malam sangat berbeda. Setelah selesai menyiapkan mobil dengan segalanya, aku kembali beristirahat dan mulai melihat Jais melakukan aktivitasnya. Walau sangat jelas badannya masih lemah sekali. Cek, nanti Tuan pergi, kita ke dokter berobat. Aku yang antar, ucapku sambil mendekat kepada Jais. Tidak usah Satrio, nanti Nini Lilis sendiri. Tidak apa-apa, siangan dikit juga Cece sembuh, ucap Jais kemudian duduk di meja makan. Ya sudah, kalau masih belum membaik, aku belikan saja obat ya Cek, ucapku perlahan. Tiba-tiba muka Jais semakin pucat, tidak tahu kenapa. Tatapannya masih saja kosong seperti memikirkan sesuatu. Sudah tahu kan sekarang kondisi Nini Lilis seperti apa Satrio? Tanya Jais. Iya Cek tahu. Kasihan sekali Nini Lilis harus mengalami sakit seperti itu, jawabku. Entah kenapa Cece masih kepikiran soal mimpi itu. Tidak seperti biasanya, ucap Jais dengan tatapan kosong. Tiba-tiba aku teringat mimpi yang sama dengan Jais di awal kedatanganku ke rumah ini. Yang awalnya aku anggap mimpi itu hal biasa, kemudian Romo dan sekarang Jais. Apa gara-gara mimpi itu Cece jadi sakit seperti ini juga ya Satrio? Tanya Jais. Enggaklah Cek, memang Cece kecapean aja kali. Butuh istirahat Cek. Sudah, jangan mikir kemana-mana ya Cek. Yang tenang Cecenya, ucapku sambil memeluk Jais. Bagaimana bisa aku menyuruh Jais supaya tenang, jangan mikir kemana-mana. Malah sekarang aku yang berpikir kemana-mana soal mimpi-mimpi itu. Tidak lama Jais berdiri. Iya Satrio, kayaknya Cece perlu istirahat saja ini ya. Cece ke kamar lagi dulu aja ya. Kalau mau makan kamu buat sendiri ya, ucap Jais kemudian berjalan menuju kamar. Kemudian aku memasak untuk makan aku sendiri. Tidak lama Tuan menyapaku menanyakan soal mobil. Tuan berangkat lebih awal, katanya ada keperluan mendadak terlebih dahulu. Dan Tuan juga berpesan kalau malam ini bakalan pulang dengan Nyonya. Bilang ke Jais jangan paksakan kalau sakit, nanti Tuan sama Nyonya makan di luar saja, tidak apa-apa ya, ucap Tuan. Kemudian aku tinggalkan masakanku untuk mengeluarkan mobil Tuan terlebih dahulu. Sampai di garasi dengan Tuan, aku melihat Tuan menatap hal yang sama kepada kursi yang terdapat di pojokan garasi itu. Sudah tahu soal kursi itu Satrio, ucap Tuan Takur yang masih mematung melihat ke arah kursi itu. Belum Tuan, kenapa memangnya, jawabku. Memang aku tidak benar-benar tahu soal kursi itu. Hanya kata Jais dulunya itu di kamar Nini Lilis, hanya sampai itu ketahuanku soal kursi itu. Dulunya kursi itu dari rumah Nini Lilis kemudian pindah ke sini di bawah. Itu kesayangan kursi ibunya Nini Lilis dulu.
Kemudian jadi kursi yang sering digunakan Nini Lilis sebelum sakit. Tapi, ucap Tuan Thakur kemudian berhenti. Tapi kenapa Tuan? Tanyaku semakin penasaran. Setelah sakitnya menginjak 6 bulan di rumah ini, Nini Lilis sering berteriak-teriak sambil menunjuk kursi itu. Kemudian dipindahkanlah dan disimpan di sini. Saya selalu yakin ada hal lain soal segalanya tentang Nini Lilis, tapi kuasa tetap ada di istri saya, itu ibunya, bukan ibu saya Satrio. Selain jadi pertengkaran hebat saya dan istri saya ketika membahas soal Nini Lilis, ucap Tuan Thakur. Aku masih diam, sama mematungnya dengan Tuan, melihat ke arah yang sama pada kursi itu, dan setuju dengan apa yang diucapkan Tuan. Tapi untuk sebuah urusan rumah tangga antara suami dan istri, aku benar-benar belum memahami sampai sejauh itu. Pantas saja aku mengalami keanehan di garasi ini. Jika cerita yang sebenarnya seperti itu, ucapku dalam hati. Ayo keluarkan mobilnya Satrio, ucap Tuan Thakur. Segera aku membukakan semua pintu garasi dan mengeluarkan mobil Tuan, membukakan gerbang, dan tidak lama juga Tuan pergi. Segera aku kembali terdiam di depan garasi rumah ini. Segala yang ingin aku ketahui atas nama penasaran benar-benar perlahan semuanya aku ketahui. Walau aku juga tidak benar-benar mengerti maksud dari apa yang aku alami ini, untuk apa dan kenapa aku mengetahui tentang Nini Lilis dengan segala sakit dengan luka yang aneh. Aku pikir akan membuat semua ini berakhir. Kenyataannya tidak. Pertanyaan lainnya muncul, rasa penasaran yang semakin menjadi sekarang diam dalam sistem pikiranku. Apalagi setelah mendengarkan cerita mimpi yang sama dari Cak Ais, silsilah keluarga yang detil dari Tuan, bahkan tentang Kedasih dengan segala kejadian masa lalunya, adalah keadaan di mana yang sekarang aku rasakan. Walau bukan dengan waktu yang lama, setelah segala kejadian gangguan, segala yang sudah aku alami dan aku lihat sendiri, sekarang semua pertanyaan itu berkumpul di kepalaku. Lamunan di meja makan, setelah melanjutkan kembali memasak dan penjelasan cerita tentang kursi di garasi yang Tuan jelaskan, tentu saja menambah lagi apa yang ingin aku ketahui, ditambah dengan sakitnya Cak Ais hari ini yang tentu menjadi beban untukku. Bahkan setelah makan pagi ini, aku hanya menghabiskan waktu mengurus bunga-bunga nyonya saja, saking tidak ada lagi yang aku kerjakan. Tidak lama ada teriakan dari suara Cak Ais yang meminta air minum. Segera aku ambilkan. Cak Ais sudah duduk di kasur kamarnya. Alhamdulillah, Cece sedikit baikan Satrio. Tidak apa-apa, Cece lagi nanti yang antarkan makan untuk Nini Lilis. Makasih ya, pagi ini sudah bantu Cece, ucap Cak Ais sambil kemudian meminum semua air putih yang aku bawa. Alhamdulillah, kata Tuan, Cece tidak usah masak, nanti Tuan sama nyonya makan di luar. Pesan Tuan begitu, Cek, ucapku. Kemudian perlahan Cak Ais berjalan pelan denganku keluar dari kamarnya, dan aku membantu apapun yang akan Cak Ais kerjakan hari ini. Satrio, Cece tahu kamu banyak mengalami hal aneh di rumah ini. Waktu Abdullah dulu menceritakan nama kamu sebelum kamu kesini, sudah Cece sarankan jangan. Karena takutnya ya seperti ini.
Apalagi di usia kamu mungkin belum bisa menerima segala keanehan yang sudah kamu alami, ucap Cek Ais dengan penuh tidak enak. Tidak apa-apa Cek, niatku membantu Paman Abdullah adiknya ibu aku di kampung, makanya aku insya Allah ikhlas. Sisanya pelajaran Cek buatku, pengalaman baru, ucapku perlahan. Walau dalam hati berkata pengalaman pertama dan tidak begitu menyenangkan. Syukurlah kamu berpikirnya seperti itu. Oh iya, sudah lihat foto-foto yang ada di dinding tangga. Cece selalu ingat ibu kalau melihat keluarga dari Nini Lilis, ucap Cek Ais. Iya, bahkan Tuan kebetulan menjelaskan itu siapa aja Cek. Dan ya cerita-cerita, lagian Tuan orangnya selalu pengen ngobrol ya Cek, jawabku. Cece tersenyum dengan kelihatan bahagia dan tidak tahu kenapa, padahal apa yang aku ucapkan biasa saja. Lewat foto-foto itu Cece bisa mengenang Ibu Cecek Satrio, karena di akhir hidupnya berbakti sama keluarga Nini Lilis. Iya, dengan Abdullah juga begitu. Tuan memang selalu begitu, ucap Cek Ais. Cukup membuatku menganggukkan kepala. Cara mengenangnya melihat foto keluarga yang dulunya majikan, benar-benar kadang sikap manusia mempunyai cara tersendiri untuk mengenang seseorang. Siang ini Cek Ais yang kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Kondisinya sudah benar-benar sehat seperti sedia kala. Jam 8 malam ini aku kembali melakukan aktivitas biasa, menyalakan lampu kolam dan air mancurnya. Tidak ada yang berbeda, semua berjalan normal-normal saja. Bahkan ketika aku membereskan garasi, sama sekali tidak ada yang aneh dan menakutkan, seperti sebelumnya kejadian di tempat ini. Selesai melakukan tugas sebelum istirahat itu, aku masih jongkok memperhatikan bunga-bunga. Tidak tahu kenapa semenjak setiap pagi mengurus bunga, ada ketertarikan lebih pada tiap-tiap warnanya dan segala keindahan dari bunga-bunga ini. Satrio, sini makan dulu ayo, ucap Cek Ais yang baru saja selesai kembali dari kamar Nini Lilis seperti biasa mengantarkan makan malam. Segera aku menuju meja makan dan seperti biasanya makan hanya berdua saja dengan Cek Ais, yang lama-lama tumbuh perasaan aneh di dalam hatiku. 1 bulan di sini, dengan kondisi makan yang seperti ini juga, tiba-tiba aku teringat bapak dan ibu di kampung, juga Romo yang sudah lama aku tidak memberi kabar. Kondisi Nini Lilis semakin tidak baik Satrio. Bahkan barusan sudah kembali tidak mau meminum obat. Makanya Cece lamakan barusan sama sekali menolak. Bahkan darah dari luka-lukanya semakin banyak. Hampir sama seperti pagi yang Cece lihat pas kamu yang antar makanan ke kamar Nini Lilis. Tuh di kresek Cece simpan, ucap Cek Ais sambil menunjuk ke arah kresek. Iya, banyak sekali seperti aku, ucapku dalam hati. Aku berkali-kali Cek bolak-balik dari wajah ke tangan begitu saja, makanya banyak. Kapan dokter itu datang lagi Cek? Tanyaku pada Cek Ais. Sama Cece juga. Bahkan barusan Nini Lilis setelah melihat ke arah cermin besar di kamarnya itu. Kamu tahu kan? Tanya Cek Ais. Dek, tiba-tiba aku teringat pada kejadian pagi tadi soal sosok wanita yang aku lihat di cermin. Iya Cek, tahu. Yang mengarah langsung ke tempat tidur Nini Lilis. Kenapa memangnya Cek? Tanyaku. Tidak tahu kenapa, barusan hanya menunduk dan berkali-kali menunjuk ke arah cermin. Cece lihat tidak ada apa-apa sama sekali, ucap Cek Ais menjelaskan dengan penuh keheranan.
Bagaimana bisa aku melihatnya sosok perempuan itu ketika Nini Lilis sama persis dengan sebelumnya aku alami dan Cak Ais juga alami. Kenapa kamu jadi melamun Satrio? Ucap Cak Ais sambil mencubit pipi aku. Ah, enggak Cak. Iya, aku juga kepikiran dengan sakitnya dan sudah aku lihat langsung kondisinya Cak, jawabku berbohong. Padahal bukan itu yang aku pikirkan, malah sosok perempuan yang sudah beberapa kali aku lihat. Tidak lama telepon dapur berbunyi dan Cak Ais langsung berdiri dan mengangkat telepon tersebut. Hanya iya dan baik yang keluar dari mulut Cak Ais. Kemudian tidak lama telepon tersebut ditutup kembali. Nyonya barusan Satrio. Katanya malam ini tidak pulang ke rumah. Mungkin besok akan berangkat dari rumah saudaranya bareng Tuan, ucap Cak Ais. Nyonya sekalinya nggak ada di rumah lama ya Cak. Lebih sering di rumah saudaranya ya, jawabku dengan perlahan. Iya Satrio, memang begitu. Apalagi kan Zahwa memang sudah hampir 2 tahun tinggal di rumah saudara Nyonya. Jadi betah di sana. Kasihan sudah lama sekali. Bahkan Nyonya tidak pernah lagi melihat kondisinya Nini Lilis. Padahal itu ibunya sendiri. Hanya dan selalu percaya sama hal medis saja. Mendatangkan dokter dan lain-lain saja Satrio, ucap Cak Ais. Bahkan aku kaget setelah sesuatu yang baru lagi aku ketahui tentang Nyonya yang barusan Cak Ais ucapkan. Apalagi 2 tahun ke belakang setelah Zahwa hampir bisa dikatakan sering melihat hal-hal yang tidak masuk akal, bahkan pernah sakit parah yang tidak masuk akal dulu. Paman kamu Abdullah sendiri dulu yang merawat Zahwa bolak-balik rumah sakit dan akhirnya dipindahkan ke rumah saudara Nyonya. Begitu Satrio, ucap Cak Ais. Cak Ais benar-benar mengetahui jelas dan detail soal keluarga ini. Masuk akal, karena hampir 8 tahun lebih juga. Pasti setiap kejadian yang berkaitan dengan keluarga Tuan Takur dan Nyonya Sekar ini benar-benar Cak Ais menjadi saksinya dan perjalanannya. Bahkan sebelumnya ibunya Cak Ais sendirilah almarhum yang menjadi saksi dari ibu Nini Lilis. Benar-benar lintas waktu yang bukan sebentar sekali. Cak Ais menyuruh aku istirahat duluan saja, karena mungkin kondisinya Cak Ais sudah semakin membaik, bahkan sudah istirahat lebih lama. Jadinya Cak Ais masih sangat segar. Nanti kalau ada apa-apa, Cece bangunkan kamu Satrio. Takutnya Tuan atau Nyonya ada urusan sama kamu ya. Biasanya juga mobil Tuan kalau bekas dipakai Tuan suka dimasukkan sendiri ke dalam garasi mobil kesayangannya, maklum, ucap Cak Ais. Cece mau mandi dulu ya biar bersih dan wangi. Segera aku berjalan menuju ke kamar. Memang setelah tidak ada lagi tugas menyetir mobil, bahkan hanya membantu Cak Ais saja, jam tidurku belakang ini cepat sekali mengantuk. Beberapa pikiran tenang apapun di rumah ini satu persatu silih bergantian hadir dalam otakku, apalagi tentang Nyonya yang sudah lama tidak melihat Nini Lilis ibunya sendiri. Melihat jam di dinding kamar sudah hampir jam 10 malam, aku coba pejamkan mata yang memang sepertinya perlahan berdamai dengan pikiranku. Tidak seperti biasanya dan tidak seperti awal kedatangan ke sini. Setiap hal-hal aneh dan rasa penasaran tiba, pasti saja susah untuk terlelap. Perlahan mata semakin berat dan aku ikuti saja untuk terpejam dengan segala keanehan keluarga ini dan rumah ini juga.